Pada suatu hari di rumah sakit jiwa A, terdapat seorang pasien bernama Putri, berumur 21 tahun, akan dirawat dengan diagnosa gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Beberapa menit kemudian, seorang perawat bernama Perawat Desi menghampiri pasien tersebut yang tampak gelisah, sendiri dan histeris. Perawat Desi pun langsung melakukan SP1 pasien, di mana salah satunya membantu pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara mengontrol halusinasi, dan mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan menghardik halusinasi. Ibu, perkenalkan, saya Perawat Desi. Saya yang akan merawat Ibu. Baik Ibu, boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Putri Sus. Senangnya dipanggil siapa, Bu? Panggil saja Putri Sus. Oh iya. Ibu, boleh tahu apa yang Ibu rasakan saat ini atau apa keluhan Ibu saat ini? Saya takut Sus. Dari tadi saya mendengar ada yang menyuruh saya untuk membunuh diri Sus. Oh iya. Sejak kapan Ibu mendengar suara-suara seperti itu, Bu? Sudah lama Sus. Ade, bisa tenang dulu, Dek. Ade. Bisa lanjutkan dulu. Ibu, suara yang Ibu dengar itu apakah sewaktu-waktu atau terus-menerus, Bu? Terus menerus Sus. Oh iya. Terus ketika Ibu mendengar suara seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Saya teriak Sus. Saya takut Sus. Terus dengan melakukan seperti itu, apa yang Ibu rasakan? Suara itu terus mengganggu saya Sus. Oh iya Ibu. Jadi tenang, Ibu tenang. Di sini saya akan membagikan kita bersama-sama belajar cara mencegah agar suara-suara itu tidak datang. Apakah Ibu bersedia? Ya Sus, bagaimana caranya Sus? Baik, di sini ada 4 cara untuk mencegah suara itu datang. Yang pertama, menghardik suara itu sendiri. Yang kedua, Ibu bisa menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar Ibu. Yang keempat, Ibu bisa meminum obat secara teratur sesuai dengan resep yang sudah diresepkan dokter. Baik Ibu, apakah kita bisa melakukan cara pertama? Ya Sus. Baik, yang pertama itu menghardik suara yang Ibu dengar dengan cara ketika Ibu mendengar suara seperti itu, Ibu bisa menutup telinga dan mengatakan, "Pergi, saya tidak mendengar suara itu palsu." Ibu bisa mengulangi kembali apa yang sudah saya contohkan tadi. Ya Sus. Silakan. Pergi, saya tidak mau dengar suara itu palsu. Ibu bisa ulangi kembali. Ya Sus. Pergi, saya tidak mau mendengar suara itu palsu. Baik Ibu sudah bisa. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan tindakan tadi? Saya merasa lebih lega Sus. Oh baiklah. Jadi gimana kalau kita atur jadwal untuk latihan cara mengatasi halusinasi yang kedua? Apa Ibu siap? Ya Sus. Ibu bisanya jam berapa? Jam 3 sore saya Sus. Oh baiklah Ibu, nanti kita bertemu kembali besok. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya permisi. Ya Sus. Baik Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita bertemu untuk melakukan latihan cara kedua mengontrol atau mencegah suara-suara yang datang atau halusinasi. Jadi apakah Ibu siap? Ya Sus. Jadi cara yang kedua itu Ibu bisa mengajak teman-teman atau keluarga mengobrol untuk mencegah suara-suara itu. Jadi caranya ketika suara itu datang, Ibu bisa datang ke keluarga, ke siapa saja atau ke teman-teman dan mengatakan, "Tolong berbincang dengan saya, ada suara-suara aneh yang saya dengar." Apakah Ibu mengerti? Ya Sus. Ibu bisa ulangi kembali apa yang sudah saya contohkan? Ya Sus. Baik, silakan Bu.
tolong ada suara-suara yang mengganggu saya. Ulangi sekali lagi, Bu. Tolong ada suara-suara yang mengganggu saya. Oh, baik, Ibu. Setelah Ibu lakukan itu, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lebih lega, Sus. Oh, baik, Bu. Jadi, ketika Ibu mendengar suara-suara itu, Ibu bisa lakukan seperti yang sudah Ibu contohkan kembali tadi. Bu, apa yang Ibu rasakan setelah latihan tadi, Bu? Saya merasa lebih lega, Sus. Oh, baiklah. Bagaimana kita atur jadwal untuk pertemuan latihan kita yang ketiga nanti, Bu? Iya, Sus. Maunya jam berapa, Bu? Jam 7 saja, Sus. Baik, Bu. Ibu boleh tahu sudah berapa cara yang kita latih selama ini? Sudah 2 cara, Sus. Oh, baik, kalau Ibu masih mengingatnya. Jadi ketika Ibu mendengar suara-suara, Ibu bisa suara-suara tadi, Ibu bisa melakukan cara-cara itu. Baik, Ibu, selesai janji kita tadi, besok kita bertemu kembali untuk melakukan latihan cara ketiga. Baik, Ibu, saya permisi. Ya, Sus. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Ibu masih ingat nama saya? Masih, Sus. Ayo coba Ibu tebak nama saya siapa? Nama Suster Desi. Oh iya, bagus sekali Ibu masih mengingatnya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Bagaimana dengan suara-suara itu? Apakah Ibu masih mendengarnya atau bagaimana? Sudah agak berkurang, Sus. Oh, baiklah. Ibu, bagaimana? Apakah 2 cara yang sudah kita latih sebelumnya Ibu sudah lakukan? Sudah, Sus. Bagaimana hasilnya? Apa yang Ibu rasakan? Suara itu masih mengganggu saya, Sus. Cuma sudah agak berkurang. Baiklah, Ibu, kalau begitu sekarang sesuai dengan janji kita sebelumnya, kita akan latihan cara ketiga untuk mengatasi suara-suara itu, yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari Ibu. Ibu boleh tahu apa saja kegiatan yang Ibu lakukan dari pagi sampai malam? Apa ya? Kalau pagi, Bu, apa saja yang Ibu lakukan? Kalau pagi, membereskan tempat tidur, mandi, makan, berolahraga. Terus Ibu di jam berikutnya apa yang Ibu lakukan? Maksud suster siang. Iya, Bu, siang. Kalau siang, menyapu. Apa ya? Nyapu sa suster. Wah, banyak sekali ya kegiatan yang Ibu lakukan. Ibu, bagaimana kalau kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan itu kita latih sekarang supaya mencegah suara-suara yang Ibu dengar itu bisa mengalihkan. Baik, Ibu, bagaimana sekarang kita menyapu? Ibu bisa melakukan menyapu. Ya, Sus. Ayo, Bu, silakan. Baik, Ibu. Baik, Ibu sudah melakukan latihan ketiga. Jadi Ibu bisa sebutin kembali sudah berapa latihan yang kita lakukan selama ini, Bu? Sudah 3 latihan, Sus. Yang pertama dengan menghadik, yang kedua dengan mengajak teman untuk mengobrol, yang ketiga melakukan kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari. Baik, Ibu, 3 cara tadi yang sudah kita latih itu Ibu lakukan ketika Ibu mendengar suara-suara aneh itu. Baik, Ibu sudah mengerti? Sudah, Sus. Bagaimana kalau sebentar menjelang malam kita ketemu lagi untuk membahas latihan keempat, yaitu minum obat dan kegunaan obat. Apa Ibu bersedia? Ya, Sus. Baik. Nanti maunya jam berapa, Bu? Jam 7 saja, Sus. Di tempat biasa atau di tempat baru, cari suasana baru? Di tempat biasa saja, Sus. Oke. Nanti kita ketemu lagi di sini ya, Ibu.
Baik, saya permisi. Selamat pagi. Ya, Sus. Selamat malam, Bu. Malam, Sus. Ibu, apa yang Ibu rasakan malam hari ini? Baik, Bu. Baik. Ibu, bagaimana dengan 3 cara yang sudah kita latih selama ini? Sudah saya lakukan, Sus, tapi suara itu masih mengganggu saya, Sus. Oh, baiklah Ibu. Ibu, jadi malam hari ini kita akan mendiskusikan obat-obat yang Ibu minum dan kegunaannya. Saya minta waktunya 20 menit ya, Bu. Ya, Sus. Ibu boleh saya tahu apakah ada perbedaan setelah Ibu minum obatnya secara teratur? Ada, Sus, tapi kalau saya tidak teratur, berarti suara itu terus mengganggu saya. Kira-kira kenapa ya, Sus? Baik, jadi Ibu, obat itu harus diminum secara teratur agar suara-suara yang Ibu dengar itu bisa hilang. Jadi boleh saya tahu ada berapa jenis obat yang Ibu minum? Banyak, Sus. Baik Ibu, di sini saya mau menjelaskan bahwa obat yang mewarna oranye itu namanya obat kloropramazin. Fungsinya itu untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Sedangkan obat yang berwarna merah muda itu namanya haloperidol. Guna obat itu untuk merilekskan atau menenangkan Ibu di saat mendengar suara-suara itu. Jadi minumnya itu 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari jam 7, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Apakah Ibu paham? Ibu bisa mengulangi kembali obat-obat yang sudah saya jelaskan, Bu? Ya, Sus. Yang warna orange itu untuk menghilangkan suara-suara yang saya dengar. Sedangkan yang warna merah jambu agar saya merasa lebih rileks. Cara minumnya tuh pagi di jam 7 pagi, siang di jam 1 siang, dengan malam jam 7 malam. Oh baik, Ibu pintar sekali. Jadi obat-obat itu Ibu minumnya harus secara teratur dan tidak boleh putus obat. Jadi ketika sudah mulai menghilang suara-suara itu, Ibu tidak boleh menghentikan obat-obat itu. Baik Ibu mengerti? Ya, Sus. Dan tadi pada saat Ibu minum, Ibu harus perhatikan betul-betul. Perhatikan obat yang Ibu minum, perhatikan jangan sampai Ibu mengambil salah obat punya pasien lain. Jadi betul-betul Ibu harus perhatikan jenis-jenis obat yang Ibu minum, cara minumnya. Di sini saya tekankan kembali agar Ibu bisa memperhatikan. Ibu harus teliti. Baik Ibu, boleh tahu sudah berapa cara yang kita lakukan selama ini? Sudah 4 cara, Sus. Ibu bisa menyebutkan kembali cara apa saja atau latihan apa saja yang sudah kita lakukan? Baik, Sus. Yang pertama dengan cara menghardik. Yang kedua dengan cara mengajak teman untuk mengobrol. Yang ketiga dengan cara melakukan kegiatan yang sehari-hari saya lakukan. Yang keempat dengan cara meminum obat yang teratur. Sudah, Sus. Oh bagus sekali, Ibu masih mengingatnya. Jadi 4 cara itu Ibu harus lakukan ketika Ibu mendengar suara-suara aneh yang Ibu dengar. Bagus sekali Ibu sudah bisa menjelaskan kembali cara-cara yang dilakukan untuk mencegah suara-suara yang datang. Baik Ibu, saya akan apa yang Ibu rasakan saat ini setelah latihan itu, Bu? Saya merasa lebih lega, Sus. Oh iya, baik Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jadi Ibu, saya akan kembali lagi nanti untuk mengecek keadaan Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Saya permisi. Yesus.